Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Khaliqi kulli syai'in fil alami la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahumul ladzi jahadul li'i'la'i dinillahil islam. Amma ba'du, ayuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekalian memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas kucuran nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Buktinya kita hari ini, saat ini, bisa melakukan kewajiban kita, bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu proses belajar mengajar, walaupun secara daring. Semoga Allah memberkati kita, semoga Allah melimpahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak kepada kita sekalian. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan umat-umatnya. Semoga kita sekalian tergolong menjadi umat Rasulullah yang bisa melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh beliau yang sampai kepada kita sekalian. Anak-anakku sekalian, saat ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan mahfudzat kita di sesi yang ke-15. Tafadhol dibuka buku mahfudzatnya. Anak adalah amanat yang diberikan oleh Allah kepada sepasang kekasih untuk dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Orang tua mana yang tidak senang atas kelahiran seorang buah hati yang selama mereka nanti-nantikan. Suara tangisan pertamanya adalah lagu tersyahdu bagi mereka orang tua yang menunggu kelahiran anaknya. Anak adalah anugerah sekaligus titipan Allah bagi orang tua yang harus memberikannya cinta dan kasih sayang, yang tidak berujung sampai kelak anak itu menjadi dewasa. Sampai saat ini, anak adalah kado terindah, titipan Allah yang bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi kedua orang tuanya. Tetapi apakah anak hanya menerima kasih sayang dari orang tuanya saja? Jawabannya, tentu tidak. Seorang anak pun memiliki kewajiban-kewajiban kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana balasan atas kasih sayang yang telah mereka lakukan. Walaupun memang apa yang telah mereka lakukan tidak akan bisa dibalas dengan apapun. Anakku sekalian, kita sebagai anak mempunyai banyak kewajiban yang harus ditunaikan sebagai balas kasih kita kepada orang tua kita. Apa saja kewajiban kita terhadap orang tua kita? Yang pertama, kewajiban kita terhadap orang tua kita adalah taat kepada keduanya. Taat kepada ibu, taat kepada bapak. Disuruh A, cepat laksanakan. Disuruh B, cepat tunaikan. Jangan menunda-nunda. Jangan lalai. Harus secepat kilat apa yang diinstruksikan kita tunaikan, kita laksanakan. Yang kedua kewajiban kita adalah
segera datang menghampiri orang tua kita jika kita dipanggil. Neng, De, A, dan panggilan-panggilan lainnya. Dipanggil sama orang tua kita, cepat datang, cepat hampiri, cepat tanyakan, ada apa Umi? Ada apa Abi? Tidak boleh kita terreka-perdaya, terpengaruh, terhipnotis dengan HP. Saking terhipnotisnya, kita menghiraukan panggilan orang tua kita. Dipanggil, Dek, sini Dek. Kita tetap saja pegang HP, tidak mendengar apa yang orang tua kita panggil. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Ini adalah sebuah dosa besar. Ini harus secepatnya kita rubah. Kalaulah masih ada sifat-sifat seperti itu pada diri kita sekalian. Kewajiban kita terhadap orang tua kita adalah kita wajib menafkahi orang tua kita jika kita mampu. Jika kita ada. Kita punya, maka kasihlah orang tua kita. Kasih nafkah orang tua kita. Kita jatah orang tua kita. Ini jatah Umi, ini jatah Abi. Ini 10 juta per bulan buat Umi dan Abi dari saya Umi Abi. Kalau secara materi seperti itu. Lebih besar dari itu, lebih baik. Tetapi orang tua tidak memandang itu. Yang dipandang oleh orang tua adalah ketulus ikhlasan apa yang kita berikan. Yang selanjutnya, kita wajib merawat orang tua kita. Kita dewasa, orang tua kita sakit-sakitan, orang tua kita sudah tua renta, maka kewajiban kita adalah merawat keduanya. Yang selanjutnya kita berkewajiban untuk berbicara dengan kedua orang tua kita dengan bicara yang lemah lembut. Tidak boleh tinggi, tidak boleh mengeraskan suara kita. Kita harus di bawah orang tua kita. Apabila voltase orang tua kita 6, maka kita cukup 4. Apabila voltase suara orang tua kita 10, maka cukup kita 6. Selalu di bawah. Sebagai wujud kita hormat terhadap kedua orang tua kita. Kewajiban kita yang selanjutnya adalah kita menjauhkan hal-hal yang tidak disukai orang tua kita. Jangan berbuat hal yang tidak disukai oleh orang tua kita. Jangan membeli hal yang tidak disukai oleh orang tua kita. Jangan memakai terhadap hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua kita. Yang selanjutnya, kewajiban kita adalah mendoakan terhadap orang tua kita. Doakan orang tua kita, nak. Selagi masih hidup. Doakan semoga Allah memberikan kesehatan. Semoga Allah memberikan panjang umur. Semoga Allah melimpahkan taufik hidayah rahmatnya kepada orang tua kita. Doakan. Apabila orang tua kita sudah meninggal, doakan mereka berdua. Semoga diterima iman dan Islamnya. Semoga dirahmat di dalam kuburnya. Semoga mendapat magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, kita wajib meminta izin dan restu terhadap orang tua apabila kita akan melakukan atau melaksanakan segala hal. Izin dulu, permisi dulu. Pinta doanya, pinta restunya. Atas apa proyek, pekerjaan, atau apa yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya kewajiban kita adalah menjaga nama baik. Orang tua kita dijaga nama baiknya. Jangan sampai tercoreng oleh kelakuan kita. Jangan sampai ternodai kedua orang tua nama baiknya oleh tingkah, ucap, amal kita. Jaga, nak, jaga. Jangan sampai keluarga kita terkotori oleh kelakuan, ucapan yang bejat, yang buruk yang kita lakukan. Na'udzubillah. Yang selanjutnya,
kita harus menjaga amanat orang tua. Amanat orang tua ada sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Jaga amanat itu kalau ada. Anak-anakku sekalian, banyak kewajiban yang harus kita tempuh. Banyak kewajiban yang harus kita lakukan. Banyak kewajiban yang harus kita tunaikan untuk kedua orang tua kita. Kenapa harus ditunaikan? Karena ridho Allah berada di atas ridhonya orang tua. Artinya Allah akan memberikan ridhonya apabila orang tua kita ridho terhadap kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, hakul walidain, hak kedua orang tua. Inna lil walidaini haqqun alaina. Sesungguhnya kita mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ba'dal haqqillahi fil ihtiram. Setelah kewajiban kita kepada Allah. Anakku sekalian, tunaikanlah kewajiban kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Islam. Setelah itu, tunaikanlah kewajiban kita kepada orang tua kita. Seperti halnya kita menunaikan kewajiban kita kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasulullah. Aujadana wa rabbayana shaghira. Karena mereka kita ada. Dan mereka pula yang mendidik kita sejak kecil. Pastahaqqa nihayata ihtiram. Oleh karena itu, mereka berdua berhak memperoleh puncak kehormatan. Artinya, anakku, orang tua kita berjasa kepada kita. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya kita pun mengabdi, berbakti, dan memuliakan kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Tadi di atas sudah Ustadz uraikan. Banyak hal yang kita bisa dilakukan untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan mahfudzat saat ini dihafalkan, disetorkan seperti halnya biasa. Semoga Allah memberkati kita sekalian. Apa yang Ustaz sampaikan hari ini saat ini, yang benarnya mutlak dari Allah, yang salahnya itu kebodohan Ustaz, kelemahan Ustaz. Semoga Allah mengampuninya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.